Bombana ya, justru malah di sana sudah ada sarden, pabrik sarden di Bombana. Nah ini saya mau cerita nih Pak Tony. Saya studi banding di Sorong. Tahu nggak saya masuk di situ? Itu semua merek pabrik yang kita lihat ada di supermarket kita, itu merek luar negeri, itu di Sorong. Ikannya ikan kita, kalengnya mereka yang kirim, dengan mereknya dia beli ikan kita, di situ baru dia jual lagi ke kita dalam bentuk sudah kaleng. Ini kan penjajahan ekonomi sebenarnya, kenapa bukan kita yang bikin? Dan itu sangat bisa industri itu dibikin di bawah-bawah, sangat bisa. Kawasan industri kita yang tidak ada. Dan saya heran ini, para wali kota kita ini katanya pintar-pintar, nggak ngerti tuh. Jadi pintarnya di mana nih dokter-dokter kita ini? Saya tanya mereka, panggil dia di sini, saya diskusi. Saya ajari tuh dokter-dokter kita itu. Saya ajari. Ya. Jadi kalau saya melihat, seperti tadi saya melihat dalam sisi pembangunan bahwa memang kalau dilihat dari letak strategis, Kota Bau-Bau ini memang strategis sekali dalam sudut ekonomi. Namun persoalannya, manajemen pengelolaannya itu belum begitu baik. Kenapa saya katakan belum begitu baik? Ini salah sisi pembangunan. Saya ambil contoh dulu yang kecil sebelum saya berangkat kepada hal yang besar. Kita barangkali sudah 20 tahun atau mungkin 25 tahun sudah menjadi kota bau-bau. Namun ada satu hal yang paling mendasar dan itu sangat penting sekali dilupakan orang. Saya lihat di Semarang itu dibuatkan perda. Apa itu? Cobalah lihat kop surat kantor-kantor yang ada di kota Bau-Bau. Belum ada nomornya. Hanya Jalan Dayanu Iksanuddin, nomor titik-titik. Ini kan hal yang kecil. Sepele, tapi sebenarnya menggambarkan kualitas manajemen kita, Pak. Di Semarang itu dibuatkan perda. Kantor-kantor di sana itu tidak nomornya? Tidak ada semua. Saya sudah cek itu kantor-kantor yang ada. Tidak ada, hanya Jalan Dayan Iksanuddin nomor titik-titik, tidak ada. Nah, ada juga yang ada barangkali. Tapi saya lihat banyak-banyak, saya lihat arsip-arsip itu kok tidak ada. Tapi kan kita tidak punya kapasitas untuk berbicara lebih jauh tentang itu. Dalam pengertian bahwa kok hal itu saja diurus. Nah, lucunya kalau di beberapa daerah itu anggaplah seperti di Jakarta. Itu nomor rumah itu sudah ditulis. Tamu 1x24 jam harus melapor. Jadi Bau-Bau ini pernah ada pendataan nomor-nomor rumah, nomor kantor. Mungkin saya tidak tahu pada zaman wali kota siapa. Tapi yang sangat saya sesali sekali sekarang tidak ada lagi yang peduli dengan kantor. Utamanya kantor. Sehingga kantor dan sektor-sektor swasta, gudang-gudang semuanya, tidak ada nomornya. Nah, di Jakarta Selatan, di dekat kantor POM Guntur itu, saya tertarik sekali saya melihat. Itu Aintree memberikan nomor-nomor UMKM itu, mereka yang memberikan. Mungkin CSR-nya ya, CSR-nya. Jadi semua UMKM itu ada nomornya. Baru lambang ini. Ya. CSR ini kita tidak tahu ini bagaimana pemanfaatannya. Dari mana ke mana? Nah, tahu. Padahal kan banyak itu. Bukan cuma perusahaan, toko-toko itu harus bayar CSR loh itu. Itu aturan loh itu. Iya. Batasan ada undang-undang. Ya, ada undang-undangnya. Nah, ada ini undang-undang. Kan dikelola. Iya. Berdasarkan modal. Iya. Saya tidak tahu terpaham. Saya tidak tahu. Tapi yang saya mau tanyakan, saya tidak terpaham teknisnya. Saya mau bertanya saja, kenapa ini daerah perdagangan jasa kan harus ada CSR-nya. Tidak bisa tidak itu. Tidak hanya perusahaan besar atau tidak, toko-toko itu pun kan mungkin ada batasannya itu, harus bayar CSR itu. Harus bayar CSR. Iya. Jadi betul. Sehingga tadi saya singgung CSR, sehingga kenapa sekarang pemuda Konawe dan instrumen lainnya itu menuntut kemana CSR tambang selama 10 tahun. Selama 10 tahun ini. Nah, kita lihat, kita singgung tadi masalah pelabuhan. Harus transparan itu. Ya, masalah pelabuhan. Tadi disinggung masalah biaya oleh Bung Zainal bahwa biaya
sebuah barang dibandingkan dengan di Manado sana itu lebih mahal. Di harga. Harga ya? Lebih mahal Ya, di sini. ya, lebih mahal di sini. Pelabuhan itu sangat banyak sekali sumber yang bisa didapatkan oleh pemerintah kota. Itu parkir saja miliaran setahun itu kalau dikelola bagus-bagus. Iya. Miliar parkir mobil yang masuk di sana, motor kendaraan itu semua Iya. uang masuk gitu kan. Iya. Itu bisa dikelola Pemda itu. Kalau kita buatkan satu regulasi yang memungkinkan. Kemarin kan di Balikpapan itu ada 59 kota kalau saya nggak salah itu ya, Bang. Sampai Iya. ke MA itu. Iya, iya. Artinya ada konflik antara pusat dan daerah. Nah, Iya. masalah kita ini sebenarnya karena kita perhubungan di sini yang pusat ini yang mengelola pelabuhan itu selalu merasa diri vertikal sehingga tidak pernah bikin, kan tidak boleh. Dia kan tidak vertikal di bulan, dia vertikal di daerah orang. Jadi ada bagaimana dengan undang-undang otonomi daerah? Kan ada kepala daerah di sini. Iya. Itu kan mana yang lebih kuat SK menteri? Itu wilayah kita. Iya. Dia tidak vertikal di hutan rimba, dia tidak vertikal di bulan. Jadi saya melihat ini pelabuhan memang kalau menurut saya, bahkan saya sudah pernah berbicara sebelumnya oleh salah seorang tokoh aktivis juga. Saya bilang pelabuhan itu kalau dikelola dengan baik itu sangat luar biasa. Ya kenapa? Karena kita jangan hanya melihat fokus pada pelabuhan yang ada di pelabuhan Murhum sana. Tapi di sepanjang Batulo juga itu jangan anggap remeh seperti tadi dikatakan oleh Pak Zainal. Itu di sepanjang Batulo itu kapal-kapal kecil itu sekali berangkat itu paling kurang 3-4 miliar membawa barang ke Indonesia Timur. Mestinya pelabuhan Bau-Bau itu dia menjadi pengapalan dari semua produk-produk kita lokal ini yang di daerah-daerah pesisir kita. Mereka sekarang lari tuh. Lari ke Banggai kemana-mana karena mahal sekali pelabuhan kita. Mahal sekali. Saya tuh bingung itu kalau lihat, bayangkan itu buruh ngangkut saja barangnya kita masuk di kapal itu lebih mahal biaya buruhnya daripada harga tiketnya itu ke Makassar. Kalau anak ekonomi kan hanya 200-an mungkin Makassar. Sama dengan biaya buruhnya, kan aneh juga. Padahal di sana dikasih makan kita 2 kali makan kalau kita ke Makassar. Jadi ini kan penentuan tarif itu buruh kan harus diatur oleh Kadin dengan organisasi buruh, bukan oleh pelabuhan. Nggak boleh itu. Oh, peran Kadin gitu. Kadin. Buruh. Iya. Mereka ada kesepakatan itu, kemudian sebagai regulator pemerintah tanda tangan. Nggak boleh saya naik-naikkan begitu, karena dunia usaha itu butuh kepastian. Akibatnya kan ini, kalau bayangkan kalau kapal-kapal itu bongkar muatnya di sini, itu kan multiplier efek ekonominya luar biasa. Yang kedua, Pak Tony harus tahu, semua kapal yang ke barat, yang ke timur, itu pasti lewat Bau-Bau. Iya. Saya dari Sorong, Ambon naik pesawat itu, kita mau pulang ke Bau, tahu nggak Pak Tony? Saya dilewati darahnya Bau-Bau ke Makassar, baru kembali ke sini. Iya benar. Iya. Kalau kapal tidak. Tetap. Ini 28 kali loh kapal Iya. PL itu singgah. 28 trip. 28 trip satu bulan. Satu bulan. Itu kalau kita lihat di satelit itu yang bolak-balik itu ribuan itu kapal itu Pak Tony. Satu bulan itu. Nah kalau ini bagus, semua tersedia fasilitasnya, itu akan singgah di sini dan itu multiplier efeknya luar biasa. Nah, kenapa orang mungkin kapal-kapal PLI pun juga malas isi air di sini tuh. Ya karena malas dia, tambatnya mungkin mahal sekali ya, LBDC di Makassar 4 jam di sana kan. Padahal kalau itu bisa dibikin, investasinya kecil itu kalau dikembangkan soal air itu. Itu kalau air saja bisa kita penuhi itu, seluruh kapal itu singgah, dan kalau singgah dia pasti belanja Pak Tony. Ada transaksi ekonomi di situ. Ya, jadi, harusnya kita ini dari distributor. Jadi peran orang dari Papua sana tidak perlu ke Surabaya, cukup belanja di sini dengan harga yang hampir sama, hanya selisih itu saja, daripada dia ke sana jauh-jauh, lebih baik di sini kalau hanya selisih harga sedikit. Itu kan daya dukung kita lagi fasilitas. Nah itu juga persoalan sebenarnya. Jadi sumber pendapatan ini di pelabuhan kita ini, kalau kita misalnya satu item saja fokus misalnya di kapal PL ini, sebenarnya sangat banyak sekali. Ya. Kemudian saya melihat lagi peta kota Bau-Bau ini untuk perikanan, memang kita banjir ikan dan lain sebagainya. Tapi ada juga pemberdayaan yang tidak dilakukan di tepi teluk Bau-Bau ini atau muara Bau-Bau ini di sekitar Waromusiu sana dan Waruma sana. Saya lihat di Jakarta Utara
itu nelayan-nelayan Bugis, Bone itu yang ada di sekitar pelabuhan ikan Muara itu, Karang. ya, Muara Karang. Muara Karang itu diberikan bantuan oleh pemerintah itu, mereka diberikan alat penangkap kepiting ya. Ya, jadi saya juga ikut. Jadi pagi hari disimpan, sore harinya diambil. Nah, ini kan tidak pernah ada sentuhan. Artinya, peran pemerintah harus ada. Peran pemerintah harus ada. Ya. Sekarang begini nih, Ya. Bung. Dari apa yang kita diskusikan ini, semestinya birokrasi kita, mau dari kepala daerah atau wali kota, itu paham dengan persoalan ini. Karena persoalan ini sebenarnya ini sudah dari tahun-tahun kemarin ini. Ya. Ya. Diskusi di mana-mana tentang itu, Ya. tentang perikanan, pelabuhan dan sebagainya. Ya. Sementara hampir boleh dikata wali kota kita, ya, yang hari ini notabene duduk, orang yang boleh dikata cakap cerdas dengan kemampuan dan dengan ilmu yang dia miliki, karena kepala daerah harus berilmu, Pak, harus punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, biar cerdas tidak ada gunanya. Ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu politik dan sebagainya, termasuk ilmu perdagangan. Nah, bawa-bawa kan kota jasa. Ya. Maka Perdagangan dan jasa. wali kota kita harus paham tentang jasa dan perdagangan. Di mana ini mentoknya di kepala daerah, sehingga tidak mampu memanage ini barang, sehingga menjadi pilot project untuk wali kota berikutnya. Saya juga agak susah menjawab di mana ya, tapi apa ya, mungkin juga soal visi. Karena kalau kita lihat visi misi yang ada ini, saya yang kedua di zaman Pak Amirul, saya tahu dia punya visi, tapi tidak mampu di breakdown oleh dinas-dinasnya, OPD-OPD-nya, itu pasti. Nah, dalam keterbatasan kita waktu itu, ada prioritas-prioritas sebagai daerah baru, sehingga APBD kita fokusnya ke situ. Nah, saya kasih contoh saja, misalnya visi misinya Pak Amirul itu kan perdagangan dan jasa pariwisata. Berapa sumbangan sektor pariwisata dalam PDRB kita? Nggak ada, nggak bisa di breakdown itu. Bukan, hampir tidak ada. Jadi programnya itu gelondongan, ikut-ikut pameran di mana, wah ini kita punya benteng keraton. Anda tahu nggak Pak Tony? Makam Bung Karno itu kecil, tetapi dia menjadi, ada ribuan orang menggantungkan hidup di situ karena mampu dikelola. Kita punya benteng terluas di dunia, dikenal di seluruh dunia, ada 28 kali kapal di sini, nggak ada manfaatnya itu. Jadi itu saya nggak ngerti. Jadi saya kira aja soal mentalitas kita lah. Jadi kita harap para bupati, para wali kota kita ini jangan mentalitas amtenar, hanya melihat APBD. Harus ada inovasi. Dan pegawai itu, ke kepala dinas itu betul-betul harus yang punya apa ya, dia mampu membreakdown itu. Jangan, birokrasi itu harus steril dari pendekatan politik. Ya kalau Pak Tony sebagai wali kota ada 2 orang yang pas sama, ya udahlah silakan pilih subjektif Anda. Tapi jangan orang yang tidak memenuhi syarat ya diangkat di satu posisi. Nggak boleh. Nah itu. Jadi sekali lagi peran birokrasi itu penting Pak Tony. Karena uang yang berputar di sini yang paling besar itu adalah pemerintah. Ya kan itu. Tidak lagi uang lain. Nah, ada sedikit sekali investasi. Nah, daerah peran jasa itu harus buka investasi. Nah, bagaimana orang mau datang investasi kalau pelabuhannya jelek, penataannya tidak bagus, high cost ekonomi, kan itu. Tidak ada kawasan industri. Ya, bandara kita juga masih, itu kan orang kan melihat itu. Orang melihat itu. Karena faktor keamanan, ya, dinas pemadam juga harus bagus mobilnya. Itu ukuran-ukuran semua investasi itu. Karena ada apa-apa ya. Kalau kita lihat, bayangkan di sini tuh, kalau BCA sudah masuk satu daerah itu kan berarti banyak duitnya. Iya. Standarisasi. Standar Nah, BCA, standar salah itu, satu standar dia BCA. isu di Iya. kalangan pengusaha. Nah, Betul. ini kan yang saya heran begitu banyak dana. Sebenarnya kita tidak perlu cari dana banyak-banyak. Tidak perlu cari, duit di bank itu banyak sekali. Dan itu bisa tersalur ke masyarakat kalau ada pendampingan. Jadi nggak perlu dia pakai jaminan, yang menjamin ke pemerintah. Bagaimana aman? Ya pemerintah kasih rekomendasi, ini yang dikasih. Karena kita pegang cash flow aja, kita buat tahu perencanaan aja, visibilitas tadinya sama semua. Nah, memang dengan UMKM itu, Ya, mikro. mikro itu, karena kan memang kita daerah dagang. Dagang. Jadi mikro itu penting. Nah, kembali kepada birokrasi. Saya lebih menekan pada persoalan birokrasi karena
produk politik kita nanti Iya. kan ke birokrasi. Ya, birokrasi. Hari ini birokrasi kita hanya fokus pada persoalan-persoalan administrasi, persoalan pengangkatan kepala dinas apa semua, kemudian persoalan pengelolaan APBD. Nah ini juga menurut saya akan menjadi sebuah masalah besar. Dia menjadi apa ya? Dia menjadi magnet ke depan. Wali kota juga pasti seperti itu. Kalau wali Kulturnya. ya, kalau wali kota kita ke depan tidak paham tentang persoalan ekonomi tadi ya, persoalan sosial ekonomi masyarakatan, persoalan kota kita, karena tadi Bang Indah bilang sudah mengatakan bahwa bau-bau itu yang dibutuhkan adalah wali kota yang paham tentang dagang dan jasa. Nah, Punya mindset industrial lah. Mindset. dari 11 kandidat ini ya, dari birokrasi hanya Pak Mustari, kemudian dari kontraktor atau pengusaha itu ada banyak ya, cuma saya belum melihat sebuah tanda-tanda. Saya belum lihat apa dalam bentuk ngomong, dalam bentuk apa, bahwa membedah kota Bogor seperti apa. Menurut kita seperti apa nih? Ya, harus dibuatkan forum-forum. Iya. Dan memang harus ada gini, jangan dialog visi misi itu hanya yang formal. Iya. Masyarakat harus Betul. inisiatif, karena disitulah terjadi pertukaran tanggung Iya. jawab. Masyarakat minta apa ya, Hmm. dunia medsos itu harus diramaikan dengan itu. Iya. Makanya itu harus Pak Tony undang lah di podcastnya kita ini. Para digilir itu, dua orang satu malam, satu malam. Supaya kita dengarkan itu. Dia tidak mau datang sini, kita kau nggak punya visi, dibuat bikin aja isu begitu supaya dia datang. Dia tidak boleh hanya mendatang jual dia punya profil. Dia menjual sosoknya, pikirannya. Iya. Itu yang terpenting buat masyarakat. Karena itu Ya gini, birokrasi ini memang apa ya, memang tergantung pimpinannya juga. Harus itu punya visi misi juga dinasnya itu. Tidak boleh visi misi. Iya, di penjabarannya. Jadi wali kota itu harus bikin manajemen, interkoneksi. Jadi setiap bulan apa produk, sudah harus ada target. Diumumkan itu di publik. Ini targetnya dinas ini 1 sampai 7. Kalau dia kemudian bulan depan dilaporkan, ini tercapai sekian persen, ini tidak tercapai karena apa? Harus ada alasannya. Kalau enggak ganti dia. Nah ini kan kembali ke DPR kita ini. DPR kita juga ini tempe semua sih masalahnya nih. gitu ya. Ya bicara aja, tulis aja begitu, kasih besar-besar. Tempe juga semua ini. Nggak ada saya pernah dengar dia ngomong apa-apa. Kan saya ngomong. Di zaman saya 3 pera lahir dari tangan saya sendiri. Gitu. Tempe juga ini. Selfie juga masalahnya. Iya, ya bagaimana? Artis semua sih, selebriti semua nggak punya otak itu. Nggak apa-apa lah kita bicara begini, wajar lah ya masyarakat Iya, bicara karena begitu. Nggak ada produk, kita kan gini, DPR itu parlemen dia bicara, digaji untuk bicara, bukan untuk diam-diam pergi bagi-bagi bansos atau kejar-kejar proyek. Kan tercela sekali itu mestinya itu gitu. Jadi birokrasi itu juga harus paham. Tapi tergantung pimpinan juga, kalau nggak diarahkan ya. Kalau kepala daerahnya juga sebenarnya tidak perlu yang terlalu paham ekonomi, tapi dia mengerti lah. Kemudian dia harus welcome. Welcome dalam artian dia terbuka ini. Bikin aja forum-forum dialog itu Sabtu pagi di kantor di Rujak, ngopi, bicara dan dunia usaha itu begini loh. Pahlawan itu jangan hanya bicara yang guru. Pengusaha itu pahlawan karena dia membuka lapangan kerja. Coba bikin event itu. Mana pengusaha yang paling bagus, paling banyak karyawannya. Itu harus dikasih penghargaan pemerintah, dia mitra. Dia mitra. Kita berharap peran sektor swasta ini besar sekali untuk mendorong, jangan pemerintah saja. Nah, tapi pemerintah harus menjadi harus dikondisikan, tidak bisa mentor, ya. Jangan di autopilot. Ini kan kita autopilot daerah ini. Autopilot kita ini. Jadi pemerintah kita juga sibuk, kayak antenar Belanda aja kan gitu kan, susah juga itu. Mau ketemu aja susah. Bagaimana dapat jabat publik itu? Saya paling alergi itu kalau lihat, apalagi kalau mantan aktivis kan kacau juga itu. Teman Anda kan. Enggak boleh dong. Bukalah itu. Justru wali kota itu bikin kau dialog setiap Sabtu itu. Bergilir itu masyarakat. Panggil petani. Apa masalahnya? Catat, panggil kembali catat. Bikinkan. Kemudian panggil itu pengusaha. Pengusaha itu kasih penghargaan. Mereka akan membangun ekonomi. Siapa yang mau bangun ekonomi? Kan tidak mungkin pemerintah berdagang. Tapi kalau hanya pikirnya utak-atik APBD, berapa visi dapat, kan repot kita. Atau yang ditekan kadis stres kadang-kadang. Aduh, gila maunya begini. Jadi jangan diurus hanya absen para karyawan. Produknya Pak Tony, jangan kehadirannya saja. Produknya apa?
produk ini tidak pernah kita Jadi evaluasi. memang ada sedikit kekakuan dalam birokrasi kita. Pokoknya birokrasi itu harus ada agenda. Bulan ini saya bikin, bulan ini saya bikin. Itu diumumkan lah terbuka itu. Sehingga orang bisa baca, oh ini 7 poin kok tercapai 2, kenapa? Harus ada alasannya. Kalau dia tidak mampu, kasih target itu wali kota, kepala daerah, pecat, ganti. Jangan nggak bisa itu, karena birokrasi kita itu menentukan sekali. Di daerah-daerah maju kayak begitu, daerah maju. Begini juga saya lihat Pak Zainal, Pak Roni, saya mau ingin bertanya begini. Kota Bau-Bau ini kan seperti saya katakan awal tadi, konsep pembangunannya sudah harus melompat berapa kali lipat daripada yang ada sekarang ini. Pertanyaan saya minta maaf, ini kalau kita baca konsep teoritis yang ada di perencanaan kota, karena tadi ada hubungan menyangkut dengan APBD, pertanyaan saya, apakah ada rujukan atau dasar hukum atau referensi, bolehkah sebuah daerah itu dibangun oleh pihak swasta? Karena di beberapa negara kotanya, harus kotanya tidak itu bisa maju, sektor swasta itu dibangun oleh pihak swasta, harus tidak berdasarkan APBD. APBD itu begini Pak Bos, strukturnya. APBD itu pasti terbesar itu kan DAU. DAU itu kan ada pelayanan. Karena dia membayar gaji pegawai dengan dia punya operasional. Pegawai itu adalah pegawai negara untuk melayani masyarakat sebagai pemegang saham Republik ini. Jadi tidak mungkin kita berharap dari DAU itu kemudian itu bisa, nggak bisa, paling DAK kecil-kecil. Tentunya kalau ada PAD. Nah, harus sektor swasta, tidak bisa tidak. Nah, sekarang kan peran itu masih kecil sekali swasta ini karena tidak di-endorse. Terus tugas pemerintah apa? Ini kan harus. Jadi kalau saya sih semestinya mereka dipanggil, diperlakukan istimewa karena mereka lah yang merekrut. Memangnya kepala dinas atau yang kasih lapangan kerja itu, yang gaji itu pengusaha. Betul, Pak. Jadi harus dikasih pengusaha ini. Inilah saya bilang tadi pasar. Ya dikasih ruang. Jangan hanya dipungut. Ini kan termasalah kan. Kalau hanya itu repot juga itu dikasih penghargaan itu dipacu dikasih karena mereka yang punya tenaga kerja, mereka yang membangun ekonomi daerah. Di bawah masjid. Itu kira-kira bagaimana? Karena biasanya saya pernah mendengar itu kalau ingin masuk di sebuah daerah, para investor itu biasanya ada birokrasi yang buat menjadi penghambat. Ini yang jadi juga persoalan. Saya di DPR itu kan saya paling banyak teriak itu. Perizinan itu harus bagus. Perizinan kita kan sebenarnya juga bahkan sudah dinaikkan dia punya pangkat itu dari eselon 3 ke jadi eselon 2. Dulu digabung dengan investasi ya gitu. Itu juga harus bagus. Jadi sebenarnya sederhana sih, nggak perlu juga kita pakai pencet-pencet kayak bank. Cukup orang datang, perizinan apa yang dia bawa sudah ada tarifnya di situ, berapa hari selesai, kan sudah begitu. Begitu dia bawa persyaratan, kalau dibilang 3 hari dia datang sudah selesai itu barang. Ini kan belum bisa satu atap itu ya konsepnya itu. Padahal itu sudah lama sih saya rancang sih sama di DPR tuh. Karena nggak bisa itu daerah perdagangan jasa itu kalau kata Jokowi daerah atau negara ya kalau dia ya. Kalau saya mau bilang saya kontekskan daerah yang cepat itu akan lebih memenangkan persaingan dibanding daerah yang lambat biar kau banyak duit. Kecepatan penting. Kecepatan nah itu. Saya garis bawahi kalau untuk perizinan karena saya pernah membuat izin. Artinya kalau sekarang ini di pemerintah Kota Bau-Bau itu memang mungkin tidak sampai 15 menit sudah bisa keluar dan itu memang sudah sudah pakai logo Garuda langsung ya. Jadi kita tinggal mendaftar, menyerahkan KTP, ditanyakan apa yang Anda ingin usahakan, sudah ada kode-kode khusus. Nah itu sekarang cepat. Intinya cepat. Intinya begini Pak Tony, kalau kita bicara figur, yang pertama tadi itu 3 kriteria itu. 3 kriteria. Nah terkait ekonomi ini, karena kita punya potensi besar ini sayang sekali. Memang harus orang yang welcome lah begitu. Orang yang tidak perlu terlalu banyak birokrasi itu. Yang bisa tanda tangan itu di pinggir jalan kalau perlu. Kalau pakai ajudan segala macam seragam di situ, itu udah suruh di perkebunan sana saja itu. Perkebunan apa namanya? Perkebunan kelapa sawit sana itu. Nggak bisa kayak begitu. Memang majunya beberapa daerah itu sebenarnya karena gaya kepemimpinan. Kepemimpinannya bagus.
Ya namanya kita sudah Iya. debirokratisasi, jangan lagi di artinya kalau sistemnya debirokratisasi tapi kultur kita masih kultur birokrasi yang Ya. amtenar, itu juga repot karena Repot juga. bagaimanapun efektivitasnya struktur itu digantung kulturnya juga gitu. Karena Kulturnya. kalau tanda tangan di luar pakai punggung apa itu biasa. Ya. Iya. Simpel itu yang dilihat. Nah, Jadi kalau saya Pak Tony kembali, memang produk, jangan lihat dia mau dokter atau bukan, produknya apa. Itu ukurannya situ produk, karena ukuran sebuah sistem apapun itu mekanis sistem ya produk pasti, dan kita lihat produknya apa ini, kan itu masalahnya. karena kita dapat masalah besar nih. 11 calon kepala daerah kita ini. Yes, dia harus visioner lah. Jadi tidak perlu dia spesialis, ahli ekonomi, tapi dia mengerti garis besarnya, ya, dan bagaimana memanage ini birokrasi, bagaimana memanage dunia usaha dan sebagainya. Karena saya kalau dari sekian 11 orang kandidat itu yang baru berani podcast itu Pak Mustari. Ya. Pak Mustari. Begini, ini pengamatan saya. Kalau kita bicara pasar sebagai entitas politik, memang dua figur. Gini, kalau kita bicara ini Pak Tony, kita bicara dulu kan ada trias politika ini. Sekarang ada trias politika baru ini. Trias politika baru itu yang kembangkan itu adalah pemerintah, negara lah ya, BNN kecil, civil society, pasar dan pers. Pasar ini, iya. Nah, tidak boleh keempat ini berada di tangan satu orang. Jadi jangan juga kita cari, ini kan pemerintah ini, negara ini regulator. Jangan sampai dia regulator, dia operator juga. Ini kan repot ini. Dia repot juga. Jadi inilah saya bilang, kenapa dua figur ini dikehendaki pasar. Mereka bukan operator. Karena kalau bertumpu di dua ini, apalagi dia juga orang pers punya koran ya. Kalau kita pakai di pusat seperti Haritano, itu berbahaya sekali. Negara-negara demokrasi, orang yang pers itu tidak boleh jadi partai karena dia memegang seluruh kekuasaan itu. Nah, ini kita hindari ini sebenarnya mungkin belum bisa ideal, ya udahlah. Kita juga akui bahwa ini susah juga ya karena mereka punya kapital ini. Tapi memang ini harus dipisah ini antara regulator dengan operator. Dia tidak boleh di tangan satu orang. Kalau ada regulator, ada operator, ya gimana caranya itu? Bagaimana dunia usaha berkembang? Baru Pak Mustari dengan akademisi ya, Pak Roni Mukhtar mantan sekda. Ya, siap. Pak Roni punya visi, saya kenal dia ya. Datang langsung. Kalau yang lain susah diajak. Harus berani, harus dia bisa. Lalu bagaimana dengan Iya. dengan bau-bau itu yang butuh pemimpin, bukan kamu orang yang butuh bau-bau. Ya. Hari ini kan mereka seakan-akan mereka yang butuh bau-bau. Punya uang kita datang. Padahal tidak seperti itu. Tidak seperti itu masyarakat bau-bau. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana ini daerah Pak Tony, daerah yang sebenarnya bisa sangat gampang diatur dan mudah. Kalau Pak Tony pasang teleskop di sini bisa lihat semua orang di satu kota. Artinya bisa di-manage. Ya, tergantung lagi pertama niatnya menjadi pejabat itu apa, punya visi. Yang kedua dia harus betul-betul merakyat. Merakyat itu ya sudah, jangan jangan gaya antenar Belanda itu ada alergi betul. kesimpulannya seperti apa? Ya saya kira begitulah, kita harapkan pemilihan wali kota ke depan itu bukan pertarungan duit. Jelek itu. Oh iya. Harus pertarungan gagasan. Iya. Dan kriteria kita, ini tugas kita sebagai, katakanlah kita memposisikan diri sebagai kelas menengah yang bisa punya akses ke bawah, terutama seperti Pak Tony, itu Anda harus paham posisi Anda itu. Anda pilar demokrasi, karena Anda ini kan sebenarnya dengan podcast begini kan masuk itu salah satu bagian. 3 kriteria itu tadi sebenarnya. 3 kriteria. Dia punya visi pembangunan daerah jangka panjang. Dia memahami bagaimana manajemen birokrasi sebagai satu-satunya strategis daerah. Dan dia paham kultur sejarah kebutuhan ini. Itu penting karena dia bergabung antara wali kota dan kepala daerah. Oke. Kamu siapa? Kalau saya punya kesimpulan bahwa figur pemimpin yang akan datang ini adalah yang bisa membawa bau-bau pada level yang lebih tinggi lagi dengan berdasarkan pembangunan yang pernah dilakukan oleh para leluhur kita. Sehingga kenapa saya selalu mengatakan kagumi bau-bau menuju kota dunia. Artinya kita sekarang kota bau-bau dengan letak strateginya ini
bukan lagi kita pemain lokal, regional, sudah harus nasional dan internasional. Itu pola pikir pembangunan yang akan dilakukan oleh Oke. pemimpin-pemimpin kita. Jadi barangkali bincang-bincang malam kita malam ini saya rasa sudah cukup cukup bagus. Sudah ada beberapa hal-hal yang menjadi evaluasi para calon wali kota ya. Yang juga jadi evaluasi bagi masyarakat juga penting ternyata ini menurut tadi. Dan ke depan kita akan ketemu lagi untuk diskusi-diskusi tentang lebih spesifik lagi ya. Mungkin kita akan bedah setiap person, tapi dengan kita harus mengundang mereka dulu ya. Kita undang mereka dulu sehingga kita bisa tahu bahwa si A seperti ini visinya, menurut kita seperti apa. Jadi ya itu juga kemudian persoalan-persoalan birokrasi juga ini. Saya lihat Abang Idal juga banyak lebih memberikan sebuah ini kepada birokrasi kita ya, agar pola-pola seperti itu jangan kita pakai karena daerah kita daerah terbuka, daerah kita daerah demokrasi. Daerah jasa perdagangan itu butuh link, invest, butuh kecepatan, butuh dia harus welcome, kulturnya welcome. Jadi saya kira demikian ya. Iya. Terima kasih atas kunjungannya di tempat saya. Mudah-mudahan ini lebih maju lagi, kemudian lebih terbuka lagi buat teman-teman yang lain untuk hadir di sini. Karena jujur saya katakan agak susah saya mengajak atau mengundang orang untuk berdiskusi tentang persoalan-persoalan. Padahal ini diinginkan oleh masyarakat Kota Bau, apalagi di momen-momen politik seperti ini. Saya kira terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.